Silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini minggu terakhir ya di tahun 2021. Ini satu anugerah Tuhan bagi kita. Jika kita bisa, ketika kita fakta menunjukkan hal itu yang menyebabkan sukacita kita. Ya, kadang-kadang begini. Kalau saudara baru gajian akan berbeda sukacitanya ketika saudara sudah habis uang atau sudah tanggal-tanggal sangat tua. Ya, sudah nggak ada uang, kira-kira mana yang lebih bersukacita, baru gajian atau sudah setengah perjalanan kekuatan gaji itu? Tentu pada saat baru gajian. Ya, ketika ada amplop di tangan. Itu sebabnya ada orang bersukacita tergantung isi dompetnya. Tetapi hal itu adalah kebahagiaan sementara. Nah, mampukah saudara berbahagia sementara isi kantong habis? Karena memang penghasilan sangat sedikit, hidup pas-pasan. Kalau kita bergantung dengan apa yang kita punya, ya maka sulit kita berbahagia. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, maka kita akan bersukacita. Ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Tema kita adalah menyembah Allah mendatangkan sukacita. Menyembah Allah mendatangkan sukacita. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 kita akan melihat kebenaran firman Allah di mana ya ada orang Majus yang bersukacita ketika mereka datang dan berjumpa dengan Yesus. Ketika mereka menyembah Yesus, ada sukacita. Dan untuk mendapatkan hal itu, mereka harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Ya, mereka harus melakukan perjalanan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan peneliti berkata berbulan-bulan hanya untuk menjumpai Yesus. Ya, yang untuk mereka datang menyembah Dia. Nah, ada yang menuntun mereka. Tuhan menuntun mereka melalui bintang. Ya, ada bintang sebagai petunjuk. Ya. Terima kasih ya. Ya, ini petunjuk ini bahwa yang bicara butuh air. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 2, di ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi dari negerinya, di timur, tidak dijelaskan negaranya dari mana. Tetapi melakukan perjalanan yang cukup jauh, dan kemudian ketika mereka mengikuti bintang itu, mereka tidak menyembah bintang ya. Tidak percaya kepada bintang. Oh, bintang yang harus disembah, tidak. Bintang hanya alat di tangan Tuhan. Memberi petunjuk. Dan mereka mengikuti bintang itu. Kemudian berhenti di atas salah satu rumah. Nah, artinya perjalanan mereka sudah sampai di tujuan. Nah, ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Jadi yang mereka perjuangkan dalam perjalanan menuju tempat itu telah tiba. Ada apa? Mengapa mereka bersukacita? Rupanya ada satu pribadi yang mereka rindu berjumpa ya dengan pribadi itu. Rindu untuk menyembah Dia. Berarti mereka kenal siapa pribadi ini. Menyembah Allah mendatangkan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apakah ada orang yang menyembah Allah tetapi tidak ada sukacita dalam hidupnya? Kalau ada orang yang menyembah Allah tetapi tidak mengalami sukacita, ada kemungkinan dia salah menyembah Allah. Allah yang disembahnya adalah bukan Allah yang sesungguhnya. Oh, Pak Pendeta kok bicara begitu? Apa betul ada Allah yang disembah tapi sebenarnya bukan Allah? Ada. Orang-orang yang belum berjumpa dengan Allah ada kalanya berjuang mencari Allah.
Tetapi kekuatan manusia untuk mencari Allah tidak bisa. Tidak punya potensi manusia itu untuk mencari Allah. Justru Allah lah yang mencari manusia itu. Ingat, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya Allah berbicara kepada Adam, mencari Adam. Adam, Adam, di manakah engkau? Adam bersembunyi. Orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, kecenderungannya adalah bersembunyi di hadapan Allah. Bersembunyi daripada Tuhan. Dan dia akan asik nanti melakukan perbuatan-perbuatan yang gelap, yang jahat. Tetapi karena Allah datang ke dunia, ini yang kita peringati toh, 1, 2, 3 hari ini, masih hangat rasanya perayaan Natal. Dia datang ke dunia, Allah datang ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus. Inilah yang dicari oleh orang-orang Majus itu. Raja di atas segala raja, Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi kalau kita menyembah Allah, tetapi kehilangan sukacita, tidak ada sama sekali sukacita kita. Perlu dipertanyakan, adakah kita sungguh-sungguh menyembah Allah? Atau adakah kita sudah mengenal Allah yang benar? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman perjalanan hidup orang Majus, di mana mereka bersukacita ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika mereka menyembah Allah. Apa yang harus kita lakukan? Jadi satu pertanyaan, supaya dalam penyembahan kita benar-benar kita bersukacita. Dan Allah pun bersukacita dengan penyembahan kita kepadanya. Wah, Pak Pendeta kok berbicara seperti itu? Apakah ada Allah? Apakah Allah bisa tidak bersukacita ketika kita menyembah Dia? Bisa. Kalau penyembahan kita tidak kudus, tidak murni. Kalau penyembahan kita asal-asalan saja, Tuhan tidak berkenan. Mungkin juga kita mempersembahkan persembahan yang besar. Tapi Tuhan katakan tidak. Justru persembahan itu merupakan kejijikan bagiku. Kata Tuhan, nanti saudara belajar firman Tuhan di mana bangsa itu datang menyembah, membuat korban banyak. Tetapi mereka tidak mengalami pertobatan. Mereka memang menyembah Allah. Tapi Allah tidak berkenan kepada penyembahan itu. Itu sebabnya umat itu pun tidak mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Karena mereka menyembah Allah, tetapi dalam mereka menyembah Allah, mereka tidak hidup di dalam kekudusan. Jadi hanya sebatas rutinitas saja. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa saja kita menyembah Allah hanya sekedar menyembah Allah. Tidak sungguh-sungguh, dengan kata lain asal-asalan. Atau mungkin kita beribadah kepada Allah, menyembah Dia, tetapi ini hanya sebatas rutinitas belaka. Oh, kalau hari Minggu ya pergi ke gereja menyembah Dia. Tetapi hidup kita terus kehilangan sukacita. Tidak ada kegembiraan. Perlu dipertanyakan. Ini bagaimana penyembahan kita ini? Sudah benar atau belum ini? Penyembahan yang mendatangkan sukacita bagi kita adalah yang pertama. Ya, kita harus mengenal pribadi yang kita sembah. Jangan salah menyembah. Saudara harus kenal siapa yang saudara sembah. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6 dan 9 kita lihat betapa orang Majus mengerti siapa yang mereka cari. Mereka paham, mereka pelajari siapa yang mereka cari itu. Yang harus mereka sembah. Orang-orang Majus ini bukan orang-orang yang tidak punya pekerjaan sehingga mereka mencari Yesus. Bukan orang-orang yang pengangguran, oh kita ya coba-coba deh. Atau orang yang sudah stres, bukan. Mereka orang-orang yang berhikmat. Mereka orang-orang yang terpandang. Mereka orang-orang kaya. Boleh dikatakan pengusaha juga mereka. Ada pekerjaan mereka. Bukan orang sembarangan. Tetapi mereka berjuang mencari Yesus. Untuk mereka sembah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat pertama berkata begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem.
dan bertanya-tanya. Bertanya-tanya artinya apa? Terus menerus bertanya-tanya. Menggumuli hal itu. Ingin tahu benar-benar di mana dia yang dilahirkan itu. Bertanya-tanya, di manakah dia? Di manakah Yesus itu? Di manakah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia itu? Di manakah dia raja di atas segala raja itu? Di manakah dia? Dengan kata lain mereka ingin terus mengenal secara benar siapakah Yesus, siapakah Allah, siapakah pribadi yang harus mereka sembah. Ada banyak orang-orang melakukan penyembahan kepada Allah. Tetapi menjadi pertanyaan adalah apakah mereka sudah menyembah Allah yang benar? Apakah mereka sudah menyembah pribadi yang benar yang memang seharusnya disembah, ditinggikan, disanjung, dimuliakan? Karena ada orang berpikir dia sudah menyembah Allah. Ternyata bukan menyembah Allah. Justru menyembah kuasa kegelapan. Menyembah iblis. Menyembah Lucifer. Oh, apakah ada? Ada. Saudara mungkin pernah mendengar ada namanya gereja setan. Ya, sebutan gereja. Jangan membuat saudara terkecoh. Ternyata di dalamnya bukan penyembahan kepada Allah. Wow, dahsyat, luar biasa. Benar-benar justru menghujat nama Tuhan. Tidak percaya kepada Yesus. Tetapi mereka beribadah. Melakukan seremoni seolah-olah mereka menyembah Allah yang benar. Padahal bukan Allah yang benar. Dan ada orang-orang yang terjebak. Masuk dalam penyembahan berhala. Karena tergiur, tergoda dengan rayuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan izinkan saudara tergoda atau dirayu oleh ajaran-ajaran palsu. Yang membawa saudara untuk kemudian menyembah yang namanya satu pribadi Allah. Tetapi sebenarnya bukan Allah. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Selidiki firman Allah. Bertanya-tanyalah. Terus gumuli, benarkah Yesus adalah Tuhan? Jangan sampai saya salah menyembah. Sebenarnya begini, hampir semua orang melakukan penyembahan kepada Allah. Tetapi masalahnya adalah masih banyak orang yang belum berjumpa dengan Allah. Siapakah Allah? Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Dan belum semua orang menyembah dia. Belum semua orang menyembah Yesus. Tetapi firman Tuhan katakan semua orang akan berteluk lutut. Ya akan sujud menyembah Yesus. Dan semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tetapi sekarang belum. Tetapi saudara dan saya sudah menyembah dia. Saudara menyembah Yesus. Saudara mengiringi Yesus. Saudara pengikut Kristus. Kita tidak menyembah Allah yang salah. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kamu tidak menyembah Allah yang salah. Jadi pertahankan. Persoalannya begini Bapak Ibu. Kalau kita tahu Yesus adalah Allah sesungguhnya. Dan ada banyak orang yang berkata aku menyembah Yesus yang adalah Allah sesungguhnya. Tetapi mengapa ketika ada godaan? Hanya masalah teman hidup, hanya masalah pekerjaan, hanya masalah makan minum. Kok ditinggalkannya Yesus? Kok disangkalnya Yesus? Kenapa akhirnya dia pergi ke kepercayaan yang lain? Mengapa dia pergi menyembah Allah yang lain? Berarti dia belum kenal siapa Yesus. Belum tahu siapa Yesus. Belum sungguh-sungguh melekat hatinya kepada Yesus. Nah supaya kita melekat hati kita kepada Yesus. Supaya kita tidak ragu-ragu, kita perlu mengenal dia. Kenali dia. Dia adalah Allah yang hidup. Berarti kita belajar firman Allah. Selidiki firman Allah. Datang kepada dia terus menerus. Orang Majusi itu bertanya-tanya. Supaya mereka jangan salah. Supaya mereka jangan salah. Ada satu ilustrasi, ini lucu Bapak Ibu. Di sebuah kampung. Ya, ada dua keluarga kehilangan atau meninggal. Ya, ini ada jalan raya. Di sini ada rumah, ternyata ada keluarga yang meninggal. Di sini ada rumah, ada keluarga yang meninggal. Kemudian salah satu keluarga itu punya keluarga ya yang jauh di kota yang lain, ditunggu. Ternyata setelah keluarga datang, ini masih dekat, tidak tahu sebenarnya rumah yang mana yang meninggal.
Tetapi terlalu percaya diri, dia langsung turun dari kendaraan, dari mobil, kemudian mendekati jenazah, kemudian langsung menangis. Akhirnya yang lain, kaget, siapa dia? Disebut namanya, kemudian bilang, hei, yang engkau sebut namanya yang di sebelah. Begitu ya, tadi menangis langsung berhenti, oke salah alamat. Jadi kalau di kampung kami itu kalau udah meninggal itu nangis, sambil nyanyi-nyanyi, ya. Tapi sedih, bersenandung begitu. Tapi sayang, senandungnya salah. Harusnya ke sebelah. Jadi kalau saudara lihat ada dulu dia teman saudara, sahabat saudara atau dekat saudara menyembah Yesus kemudian menyembah yang lain. Tolong katakan, jangan menyembah yang di sebelah. Tapi yang di sebelah sana. Kira-kira begitu ya. Saudara jangan salah menyembah ya. Halo? Ada loh orang diajak ikut-ikutan. Ya gak apa-apa. Tapi kok penyembahannya kok beda? Kok harus pakai bakar lilin atau begini? Saya dengan ibu pendeta dan anak-anak ke salah satu kota lah katakan. Terus kami asik membaca ada namanya Taman Wisata Religi. Oke, tertarik juga karena dikatakan ada untuk menyembah bagi agama ini, semua agama ada. Oh, tertarik juga ya. Ayo. Kami pergi dan udah sore, ternyata tempatnya seram banget. Ya, ada pohon dan lain sebagainya. Ternyata yang menunggu langsung dikatakan, dikirain kami seperti orang-orang yang lain itu. Bapak mau berdoa di situ ya. Ini lilin, ini peralatannya, ini dibeli gitu. Loh, kaget. Ini ada apa? Ternyata kami setelah masuk, menyeramkan banget. Ternyata penyembahan berhala. Salah kita ini. Kemudian ada jemaat, waktu kami masuk Facebook, bilang, Pak Pendeta kok ke situ? Jangan-jangan Pak Pendeta cari ilmu. Saya bilang enggak, kami enggak ke sana untuk cari ilmu. Kami enggak tahu ada apa di sana. Tapi akhirnya kami tahu. Dan penjaganya bilang ini banyak loh orang Kristen datang loh. Biasanya kalau hari-hari seperti ini banyak. Ini kita bakar lilin dan memang betul ada patung, ada ini kan. Wah, walaupun ada patung Bunda Maria, patung Yesus di situ ya. Apa gitu penyembahan yang benar? Ada yang bermasalah datang ke sana, bakar lilin, kemudian doa-doa. Dan dikatakan kami ke sana rupanya dia pikir untuk berdoa. Saudara, jangan cari tempat itu untuk berdoa ya. Kalau saudara bergumul, datanglah ke bait Allah. Amin. Amin. Jangan datang ke pohon yang besar itu. Ntar ada yang cubit-cubit. Ada enggak orang Kristen ketika bergumul bukan datang ke gereja untuk berdoa? Malah pergi ke tempat-tempat yang sedikit rada-rada angker gitu ya. Rada-rada seram. Atau mungkin pergi ke kuburan nenek moyang. Ada yang pernah punya pengalaman? Ada ya? Saya pernah punya pengalaman itu. Bapak Ibu, enggak ya? Tidak ada yang ngaku kan? Kemudian baca. Hati-hati, jangan salah tempat untuk menyembah Allah. Jangan sembarangan menyembah Dia. Yang bukan Dia tapi kita pikir Dia. Hati-hati. Maka selidiki. Orang-orang Majus bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Sekali lagi, bintang itu petunjuk daripada Tuhan kepada mereka. Mereka taat kepada petunjuk itu. Mereka setia kepada petunjuk itu. Mereka terus berjalan mengikuti petunjuk itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa ada petunjuk firman Allah. Di mana kita untuk menyembah Allah. Saudara punya kitab suci. Saudara punya Alkitab. Saudara baca, renungkan. Dia akan menuntun kita untuk melakukan hal yang benar. Yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini perlu kita lakukan. Jangan baca buku-buku yang lain. Yang bisa menyesatkan. Untuk pengetahuan iya, tetapi untuk mengarahkan kita akhirnya menyembah yang bukan Allah, jangan, stop. Ya, jangan mau mencampur adukan. Ya, jangan mulai membaca mantra-mantra. Untuk apa? Datang kepada Tuhan, sembah Dia. Kalau kita mengenal pribadi yang kita sembah yang sesungguhnya Dia adalah Allah, maka sukacita mengalir dalam hidup kita, sukacita melimpah dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di sini dikatakan bahwa kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Jadi datang mencari Yesus, untuk menyembah Yesus.
Ya mereka tahu bahwa Yesuslah Allah yang harus disembah. Yesuslah Tuhan yang harus disembah. Tidak ada yang lain. Kalau boleh kita katakan begini. Tidak ada Allah lain selain daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Hanya Yesus yang layak disembah. Sebab dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya dia. Jadi kita harus berkata, saya tidak dapat hidup tanpa Yesus. Saya butuh Yesus. Saya perlu Yesus. Saya perlu Tuhan. Karena dia Allah yang memberi saya kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Orang-orang yang Yerusalem nggak ada yang tahu. Hanya beberapa orang saja. Jadi beritanya belum sesanter yang setelah dia nanti diketahui bahwa Yesus lahir. Nah buktinya waktu orang Majus datang mau mencari raja orang Yahudi itu, Herodes bertanya, ini ada apa? Di mana? Iya kan? Oh baru mereka dengar. Tetapi masih penasaran, ingin memastikan. Benar enggak yang dikatakan ini? Perhatikan ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Raja Herodes panggil semua ahli-ahli itu. Yang tahu kitab suci, yang tahu kebenaran. Jadi bukan orang sembarangan, bukan tiba-tiba ketemu orang, kemudian saya dapat penglihatan, saya dapat suara, bukan. Tetapi yang dicari adalah orang yang tahu firman, yang tahu kitab suci. Jadi tidak sembarangan dia mendapatkan informasi itu. Hati-hati. Karena tadi pagi Ibu Pendeta coba lihat-lihat satu YouTube dan saya dengar ini aneh-aneh. Ada satu pengajaran, saya bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata begini-begini. Anakku, begini-begini. Waduh ini, anakku. Kemudian katakan, anak-anak juga dikasih penglihatan dan segala macam. Tapi saya agak sedikit tergelitik mendengarnya. Dan dia bilang, hamba Tuhan ini mengajarkan anak-anak silakan. Mau lihat apa, kok katakan, kalau salah ya salah-salah dikit enggak apa-apa, nanti dibaharui. Loh, enak saja. Kalau dari Tuhan tidak mungkin salah. Harus benar karena dari Tuhan. Tidak ada kesalahan dari pihak Tuhan. Nggak bisa. Ya kamu kalau mau menyatakan sesuatu, kalau itu Tuhan katakan, ya jangan takut katakan saya. Tapi kalau salah nggak apa-apa, nanti diperbarui. Loh. Emangnya main-main apa? Tetapi kalau yang benar adalah apa kata kitab suci. Nah, kemudian Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita untuk mengerti kitab suci. Ini yang benar. Nah maka Herodes mengumpulkan imam-imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Coba cari kira-kira begitu. Halo imam kepala. Halo ahli-ahli Taurat. Ini bukan 1-2 orang loh, dikumpulkan banyak loh. Coba pelajari. Ayo pelajari di mana Mesias itu. Kemudian ayat 5. Mereka berkata kepada Herodes, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Buka kitab suci. Nah benar. Ini nubuatan para nabi. Bukan hanya 1-2 orang nabi yang bernubuat bahwa Mesias itu akan datang. Yaitu raja yang diurapi. Mesias adalah raja yang diurapi atau Kristus. Dia Tuhan yang datang ke dunia. Raja di atas segala raja. Setelah mereka selidiki firman Tuhan. Betul di Bethlehem. Betul di Bethlehem. Di tanah Yudea. Jadi para orang Majus sampai di Yerusalem. Tapi kan tempatnya belum tahu di mana. Kira-kira begini, tadi pagi saya katakan, kita cari tempat lingkar timur Udayana. Tapi kita belum tahu. Gekrisinam. Kita ada di Kuta Selatan. Nah kemudian kita bertanya daerah Kuta Selatan ini, di mana lingkar timur Udayana nomor 2? Kira-kira begitu. Diselidiki. Di sana betul, di sana ada gereja. Saudara tahu alamat gereja kan? Amin. Jangan sampai nggak tahu loh. Ini ada lagi cerita lucu.
Ini ada seorang mabuk. Di sini kan gak ada yang mabuk ya. Pernah mabuk ya, tapi kan udah masa lalu. Jadi dia mabuk. Nah kemudian ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan bertanya kepada orang mabuk. Pak. Apa Pak? Kayak kira-kira gitu ya. Gereja di mana di sini Pak? Gereja di mana di sini Pak? Nggak tahu. Loh kok nggak tahu? Terus tanya, kenapa Bapak cari gereja? Saya mau beribadah. Ya saya mau menyembah Allah. Supaya saya masuk surga. Pak, di mana gereja di sini? Akhirnya orang mabuk ini berkata, Pak, apa Bapak bilang? Bapak mau ke surga? Iya. Bapak mau ke surga? Iya. Bagaimana Bapak mau ke surga? Jalan ke gereja Bapak aja Bapak nggak tahu katanya. Jadi rupanya tanya jalan ke gereja kemana? Ya jalan ke gereja nggak tahu bagaimana jalan ke surga. Saudara tahu jalan ke gereja? Jangan ke tempat lain ya. Jangan lihat bintang yang lain, lu nih kemana nih? Ternyata ke hutan, seperti kami itu loh. Dibawa ke hutan yang rimbun sekali. Dan ironisnya, kami pulang, sinyal tidak ada, GPS tidak bisa jawab, berhenti mentok. Mau terus bahaya, mau kiri gimana kita. Untung ada penolong, ada orang datang. Yang baru nyabit, wah puji Tuhan ada orang. Pak, kami tadi dari tempat ini, kami mau kembali ke kota lewat mana? Oh Bapak lurus, baru kanan. Setelah itu nanti ada perumahan, baru kiri. Untung gak banyak kiri kanan bisa pusing kita. Untung hanya berapa ya, 3 atau 4 itu. Kiri, oke bagus. Kalau lurus Pak, itu hutan belantara. Wih, habis kita. Mau kemana? Betul, kami belum pernah ke tempat itu, betul. Andalannya GPS, sinyal putus. Hutan. Bersyukur ada penolong. Untung ada penolong. Nah penolong kita siapa? Yesus datang ke dunia menolong kita. Tempatnya jelas, harus tahu. Yakinlah Herodes. Betul, sesuai dengan kitab suci, Herodes sendiri tidak ragu-ragu bahwa Mesias itu sudah ada, sudah lahir. Tetapi niatnya adalah bukan mau menyembah Yesus. Niatnya adalah mau membunuh Yesus. Karena Raja Herodes tidak mau, ada saingan. Raja Herodes mau supaya dia adalah raja. Supaya hanya Herodes yang disembah. Dia tidak mau Yesus disembah. Kemudian dia berusaha supaya membunuh Yesus. Artinya begini. Dia sendiri tidak ragu-ragu bahwa Mesias itu sudah datang, yaitu Yesus. Itu sebabnya ada usaha untuk membunuh Yesus. Supaya Yesus tidak muncul terus, gitu kira-kira. Perhatikan di ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti, perhatikan, bukan sembarangan loh. Bukan hanya asal kata orang. Bukan kira-kira, bukan perasaan, bukan pendapatku, enggak. Tetapi perhatikan. Dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Mengapa ini penting? Penting adalah begini. Kalian dapat bintang itu dari kapan? Dia mau menghitung. Berarti lahirnya Yesus kapan? Dan diceritakan oleh orang Majus. Di sini tidak ditulis. Tetapi dalam penelitian dia mengerti. Raja Herodes mengerti. Kira-kira usia anak itu sekian. Kira-kira begitu. Dia perhitungkan, ini luar biasa ya. Herodes punya penelitian yang luar biasa. Karena ada niat baginya untuk membunuh. Di ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Benarkah Herodes mau menyembah Yesus? Tidak. Tapi dikatakan oke. Kalian ke Bethlehem, selidiki, pastikan ya bahwa dia Yesus Raja itu, bahwa dialah Mesias itu. Kemudian nanti datang kasih tahu saya. Tapi Herodes sudah pegang angka. Kira-kira perjalanannya dari negeri, dari timur itu sekian. Itu sebabnya ketika para Majus hendak pulang, diberitahu oleh Tuhan supaya mereka tidak bertemu dengan Herodes. Supaya mereka mencari jalan lain. Dan akhirnya mereka cari jalan lain. Perhatikan ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Akhirnya Herodes tertipu. Wah, dia marah. Tetapi tadi angka sudah dia dapat. Perhitungannya berarti usia anak itu sekian. Maka di ayat-ayat berikut kalau saudara pelajari nanti, maka dikatakan kira-kira umur 2 tahun ke bawah lah. Maka bayi-bayi umur 2 tahun ke bawah, semua yang ada di negerinya, ya di daerah Bethlehem itu,
Yudea dibunuh. Dan firman Tuhan digenapi, ya, bahwa ada ratapan tangis. Ya, di situ dicatat di sana. Ada ratapan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perhatikan di ayat 17 dikatakan, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Yang dimaksud di mana? Anak-anak yang dibunuh 2 tahun ke bawah. Kenapa Herodes membunuh? Karena dia yakin di antara anak-anak itu pasti ada Yesus yang masih kecil itu. Bukan bayi lagi. Mungkin 1 tahun kah? Mungkin 1 tahun lebih kah? Pokoknya di bawah 2 tahun. Selesaikan. Padahal sebelumnya kemana Yesus? Yesus sudah dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Mesir. Perhatikan di ayatnya itu. Tuhan bilang kepada Yusuf, malam itu pergi. Setelah berjumpa dengan orang Majus. Pergi mereka. Nah kemudian firman digenapi. Dari Mesir kupanggil anakku. Artinya data-data ini menunjukkan kepada kita siapakah Yesus. Nubuatan begitu banyak dan jelas. Dialah Yesus, dialah Tuhan, dialah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Benar-benar menjadi manusia. Untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Sampai garis akhir nanti di kayu salib itu. Jadi mengapa meragukan Yesus? Kita nggak perlu meragukan. Justru kita percaya dan terus menyembah Dia, memuliakan Dia. Penyembahan kita tidak sia-sia. Akan ada sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Karena kita berjumpa dengan pribadi yang benar. Menyembah pribadi yang benar. Menyembah Tuhan yang benar. Menyembah Allah yang benar. Menyembah Juru Selamat yang benar. Pastikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Majus bersukacita. Tetapi Herodes marah sekali. Sangat marah. Walaupun tadi dia bilang, aku mau menyembah Dia. Ternyata itu hanya tipuan, hanya sebatas pengakuan kata-kata saja, tetapi niatnya di dalam hendak membunuh Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal pribadi Allah yang kita sembah? Jangan sampai tiap-tiap tahun kita merayakan Natal, tapi kita masih ragu-ragu. Siapa yang kita sembah? Yang kita sembah adalah Yesus, Tuhan. Data-data tadi setelah diselidiki, dipelajari, benar Dialah Tuhan itu. Jadi tidak salah kita menyembah Yesus. Pertahankan imanmu. Jangan engkau tergoda dengan ajaran-ajaran palsu. Jangan engkau tergoda dengan godaan-godaan dunia. Untuk kemudian engkau meninggalkan Yesus. Kemudian engkau tidak lagi menyembah Yesus. Hati-hati. Ya, jangan mau kita tergoda, tetapi kita mau mempertahankan iman kita. Kita mau menyembah Dia karena Dia layak disembah. Hanya Dia Tuhan satu-satunya yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan. Pertahankan, bahkan untuk itu pun kita siap mati, siap pikul salib. Amin. Halo, di sini ada anak-anak muda. Ya biasa anak muda dulu ya. Kalau saudara punya teman, calon teman hidup, ternyata bukan orang percaya. Dan dikatakan saya mau dengan kamu, asal kamu ikut saya dan ikut Tuhan saya. Kira-kira saudara mau? Pilihannya begini, kalau kamu tetap mengikut Tuhanmu, mengikut Yesus, kita selesai hari ini, putus. Saudara mana lebih baik? Putus dengan Dia atau putus dengan Yesus? Saya kasih waktu sedikit berpikir, karena ini berat. Aduh, aku cinta banget Pak Pendeta sama dia. Kalau dia nggak ada di sisiku, sepertinya mau mati rasanya. Kalau Yesus nggak ada di sisiku sih nggak apa-apa, aku bangaten. Jangan gitu dong. Harusnya kalau Yesus nggak ada di sisiku, seperti mau mati rasanya. Tapi kalau Dia nggak di sisiku pun nggak apa-apa. Akan ada pengganti yang Tuhan beri yang terbaik. Amin. Kasih senyum kiri kanan, amin. Ya bapak-bapak jangan lagi, bapak sudah ada. Ini untuk pemuda. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan bilang kok dia ya Tuhan. Ya itu ya udah bersyukur dong. Itu dari Tuhan loh. Jangan pikirkan yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, harus rela bayar harga, waktu, tenaga. Ya teladan daripada orang Majus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa orang Majus ini
melakukan perjalanan yang cukup jauh. Mereka berlelah, mereka mengeluarkan tenaga, pikiran. Ya, mereka juga melakukan perjalanan yang dahsyat. Ada yang harus mereka tinggalkan, usaha atau pekerjaan harus mereka tinggalkan sejenak. Mereka fokus ingin berjumpa dengan Yesus. Sebenarnya apa yang membuat mereka mau meninggalkan waktu-waktu untuk bekerja, waktu-waktu untuk keluarga harus segera dilepaskan dulu supaya berjumpa dengan Yesus. Karena ada kebahagiaan yang akan mereka alami, ada sesuatu yang penting mereka harus lakukan, ingin berjumpa dengan Allah, ingin menyembah Allah yang benar. Jadi gini, kalau kita berkata aku mau menyembah Allah yang benar, tetapi baru ada tantangan sedikit pun, waktu kita saja diminta untuk melayani, untuk beribadah, kita sudah gak mau. Diragukan iman percaya kita. Mana dong? Kok gak rela berkorban? Orang Majus rela berkorban. Waktu mereka, tenaga mereka, bahkan harta mereka. Lelah, capek, betul. Berjalan, capek, betul. Waktu, kehilangan rasanya waktu dengan usaha, dengan bisnis, dengan keluarga. Betul. Tetapi mereka prioritaskan waktu ini, waktu Tuhan, waktu di mana ada petunjuk itu. Waktu itu tidak mereka sia-siakan. Jadi mereka tidak memberikan sisa-sisa waktu mereka untuk Tuhan. Tetapi mereka mengkhususkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ini teladan yang harus kita ikuti. Berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Jangan berkata kalau ada waktu ibadah saya ibadah. Kalau nggak ada waktu saya nggak mau ibadah. Saya mau lebih asik dengan pekerjaan saya. Saya lebih asik dengan usaha saya. Saya lebih asik dengan program saya untuk tamasya, untuk pesta pora, untuk menyenangkan kedagingan saya. Di mana penyembahan kita yang benar kepada Allah? Fokuskan kepada Allah. Waktu yang terbaik bagi Tuhan. Pagi hari. Sebelum kita memikirkan sesuatu, sebelum kita mau melakukan sesuatu, menghadap Allah terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih. Duduk sejenak, berdoa, baca kitab suci, baru lakukan yang lain. Jadi waktu yang terbaik kita berikan untuk Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan sisa-sisanya beri kepada Tuhan. Jangan sisa-sisanya. Halo? Sebenarnya sederhana kok. Waktu saudara datang ke sini sebenarnya saudara sudah memberi waktu yang terbaik. Sebenarnya mungkin ada tadi yang menggoda, udahlah yuk jalan-jalan ke Tanah Lot, ke Bedugul. Ayo kita acara ini asik, party. Tapi saudara ambil keputusan enggak. Hari ini saya mau beribadah. Tapi ada banyak orang, udahlah minggu depan juga kan hari Minggu. Masih ada sisa waktu. Tapi saya mau ingatkan, belum tentu hari Minggu, minggu depan kita bisa ada waktu untuk menyembah Allah. Karena kita tidak tahu hari-hari ke depan. Tetapi ketika kita menyadari hidup ini adalah dari Tuhan. Kita mau melakukan penyembahan kita yang benar kepada Allah yang mendatangkan sukacita kepada kita. Maka kita harus siap bayar harga. Tenaga kita. Lelah, oke lelah betul. Capek rasanya baru pulang kerja. Tapi harus beribadah lagi. Tetapi aku tahu, aku beribadah kepada Allah yang benar. Aku tahu bahwa yang aku lakukan tidaklah sia-sia. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberkati aku. Saudara, bukan hanya waktu, tenaga, tetapi juga apa yang kita punya. Perhatikan apa yang dilakukan oleh orang Majus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Orang Majus. Ini mereka sudah usia tua. Ya artinya tidak lagi muda. Tetapi di hadapan anak itu. Karena mereka tahu anak itu adalah Yesus Tuhan. Yang datang ke dunia menjadi manusia. Mereka sujud. Merendahkan diri. Tiarap. Menyatakan bahwa mereka tidak ada apa-apanya di hadapan raja di atas segala raja. Nah, sikap ini perlu kita teladani. Di hadapan raja di atas segala raja. Kita merendahkan diri. Kita sujud. Kita berkata, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena kita tahu siapa Allah. Kita tahu siapa Tuhan. Kita mau sujud menyembah dia. Bukan hanya sujud menyembah. Tetapi juga mereka dikatakan apa? Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Dan mempersembahkan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa artinya? Ini adalah persembahan-persembahan yang terbaik.
Ini adalah persembahan-persembahan yang berkualitas. Jadi jangan kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan asal-asalan. Jangan kita mempersembahkan kepada Tuhan yang adalah sisa-sisa kita. Yang kita sudah rasanya ya udah nggak terlalu berarti. Berikan kepada Tuhan. Jangan. Tetapi yang terbaik bukan masalah besarnya, tetapi nilainya yang berharga di hadapan Tuhan. Ketika ada seorang janda yang miskin, yang punya uang hanya sepeser saja, datang ke bait Allah dan dia persembahkan itu. Kemudian ada orang kaya, nilainya besar, tapi bagi orang kaya ini nggak ada seberapa nilainya itu. Kecil bagi orang kaya, tapi dipersembahkan. Ya memang nilainya besar, angkanya besar, tetapi Tuhan bilang mana persembahan yang lebih besar? Tuhan bilang ini persembahan janda yang miskin. Karena dia mempersembahkan dari kekurangannya, bukan kelebihannya, bukan sisa-sisanya. Tapi dia mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan seluruh kepunyaannya. Hanya itu kepunyaannya, sedikit. Tetapi dia persembahkan apa yang dia punya, bukan sisa yang dia punya. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Orang Majus pun mempersembahkan yang terbaik. Bahkan kalau kita belajar, dia bukan tiba-tiba mencari apa yang mau saya persembahkan. Bukan, dari rumah mereka sudah persiapkan. Sudah membawa persembahan yang terbaik. Mereka tahu kami akan bertemu dengan dia. Raja di atas segala raja. Persembahan yang terbaik layak kami berikan kepadanya. Sepanjang perjalanan mereka bawa persembahan itu sampai berjumpa dengan Yesus. Dan ketika mereka masuk ke rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya, mereka sujud di hadapannya dan mempersembahkan persembahan yang terbaik. Ketika mereka lakukan itu, apa yang mereka rasakan? Ada sukacita. Tidak menjadi miskin, tidak menyesal. Kenapa tadi persembahan saya begitu besar ya? Mengapa saya tadi? Tidak. Mereka bersukacita. Mereka bisa memberi yang terbaik. Mereka bahagia, saudara dan saya, kalau dalam hidup ini kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup yang terbaik, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, bahkan harta kita yang terbaik kita persembahkan kepada Tuhan. Itu mendatangkan sukacita. Tidak akan menjadi miskin kita di dunia ini karena persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan akan melimpahkan berkat-berkatnya. Amin. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Dia, tidak ada yang sia-sia. Saudara, Natal selalu diperingati tentang orang-orang Majus ini yang luar biasa. Mengingatkan kita akan pribadi yang layak disembah, hanya Yesus. Hanya Yesus yang layak disembah. Jangan menyembah yang lain. Penyembahan kita yang mendatangkan sukacita kepada kita, haruslah menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus. Hanya Yesus. Dan yang kedua, harus siap bayar harga. Pertahankan iman kita. Persembahkan yang terbaik, tenaga kita, pikiran kita. Apapun yang kita miliki. Dan kita tahu segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Mari, saya undang kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita merasa pada saat ini belum melakukan yang terbaik bagi Tuhan, berdoa, Tuhan berkati saya sudah terima firman-Mu dan saya mau memberi hidup yang terbaik. Selagi saya hidup, saya hanya mau menyembah Yesus. Saya siap bayar harga untuk itu. Saya siap bayar harga untuk itu. Dan saya mau terus bersuka cita untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan satu pujian.